Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indrari Prahartiwi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang. 2, 3. Hari ini, 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Strada Santo Thomas Aquino Tangerang, Provinsi Banten. Selamat mengikuti pembelajaran kami. Dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Oke, Nicholas Benedik. Silakan Nicholas Benedik. Mari Ustaz Butiwi dan teman-teman, kita bersama-sama berdoa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau masih mengumpulkan kami bersama-sama untuk dapat memulai pembelajaran satu kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati pembelajaran kami pada hari ini supaya dapat berjalan dengan lancar dengan tidak kurang suatu apa-apa. Berkati Butiwi sebagai pengajar supaya dapat mengajarkan materi yang baik. Amin. Baik, terima kasih Abe sudah memimpin doa memulai kegiatan belajar hari ini. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Oke, siapakah yang tidak hadir? Channel. Kenapa ya? Pembelajaran kita hari ini, teman-teman, materi yang minggu lalu sudah pernah kita bahas. Terakhir kita tentang apa ya? Lembaga sosial, betul ya. Sebelum minggu lalu kita sudah masuk ke materi lembaga sosial. Bahwa lembaga sosial yang ada di masyarakat atau di sekitar kita ada apa saja? Keluarga, pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi. Oke, ada 5 ya teman-teman. Diingat ya bahwa lembaga-lembaga sosial ini membantu masyarakat, membantu kita sebagai individu untuk melakukan proses transfer nilai dan norma. Gitu ya. Setelah materi lembaga sosial, kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu materi perilaku menyimpang. Ya, seperti apa itu perilaku menyimpang? Pasti kalian udah berpikir, ini berarti perilaku yang nggak benar nih, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu, ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ya, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran lembaga sosial berdasarkan fakta dalam kehidupan di masyarakat. Nah, apa saja yang akan kita lalui dalam pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ada diskusi kelompok seperti biasa ya. Jangan bosan kalau di pelajaran sosiologi, pasti ujung-ujungnya diskusi kelompok. Harapannya sih membantu pekerjaan kalian biar tidak terlalu berat. Kemudian yang kedua, pembuatan video TikTok dan presentasi hasil. Kita lanjut ke hal yang pertama. Gambar apakah yang ada di depan? Apa? MPLS. Ada pertanyaan, tadi saya sudah mengawalinya. Gambar apakah hal tersebut ya yang ada di depan? Gambar kegiatan MPLS. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang kegiatan tersebut? Apakah? Apa, Wawan? Itu kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS itu terjadi di mana? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Yang punya peran di sini adalah Lembaga pendidikan. Oke, lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Lembaga sosial tersebut melaksanakan kegiatan MPLS. Pengenalan lingkungan sekolah bagi murid yang baru masuk. Pengenalan lingkungan sekolah bagi murid yang baru masuk. Pengenalan lingkungan sekolah tersebut berupa apa saja? Tertib, budaya, kebiasaan. Berarti paham ya bahwa kegiatan MPLS menjadi salah satu
bentuk yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sebagai proses transfer budaya, transfer kebiasaan. Apakah kegiatan MPLS yang dilakukan sekolah selalu membawa dampak yang positif? Kenapa kok enggak? Nih, misalkan lagi MPLS. Nah, terus ada, kan itu kan keliling sekolah ya, Bu? Nah, bisa aja deh satu anak ini, wah ini kayaknya spotnya enak nih buat ngerokok atau buat bolos. Kan bisa kayak gitu. Oke, itu pendapat dari Bona ya. Kayaknya mungkin ya ketika keliling-keliling lingkungan sekolah nemuin kayaknya ada pintu rahasia buat bisa keluar gitu ya. Mungkin ya. Selain yang dikatakan Bona, apakah kegiatan MPLS selalu membawa dampak yang positif? Gak ada. Berarti sejauh ini kegiatan MPLS sangat membantu kalian untuk beradaptasi pada lingkungan sekolah yang baru ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, selain dari kegiatan MPLS ya, setelah kalian MPLS, kalian bertemu dengan teman-teman yang ada di kelas ini. Apakah semuanya bisa membawa dampak positif untuk kalian? Enggak. Contohnya apa contohnya yang bilang enggak tadi? Contohnya ada pembulian gitu, Bu. Oke. Pembuliannya dalam bentuk apa? Kayak gitu, Bu. Apa-apa? Kayak meledek sama orang, ngomongin terus sama orang tua. Oke. Ternyata ada sebuah tindakan yang mungkin bisa dibilang kalau dibilang bully apa enggak tergantung orangnya menanggapi kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata mengejek atau apa ya, memanggil diri kita tidak dengan nama diri kita tetapi dengan nama orang lain yaitu nama orang tua itu merupakan salah satu bentuk pembulian ya. Oke ya. Ternyata memang ya, meskipun secara kita ketahui lembaga pendidikan itu memiliki salah satu fungsi untuk meneruskan atau melestarikan budaya-budaya baik, tetapi pada kenyataannya ternyata bisa juga memberikan efek yang tidak baik. Salah satu sudah dijelaskan bahwa secara fungsi lembaga pendidikan itu kan punya fungsi ya, Pak. Ayo ingat-ingat di materi minggu lalu. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, memperpanjang masa remaja. Fungsi manifestnya selain tadi yang dikatakan oleh Keira, Untuk mengurangi antara orang tua. oke, silakan. Fungsi manifest, fungsi nyata. Tadi satu sudah dikatakan oleh Keira, mengembangkan bakat sebagai tempat transfer budaya, ya, melanjutkan budaya-budaya baik. Tetapi ternyata kita ketahui masih ada perilaku menyimpang yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah seperti itu. Padahal sudah dibuat transfer budaya baik gitu ya, tapi ternyata masih ada transfer budaya yang tidak baik juga muncul di lingkungan sekitar pertemanan di sekolah. Kira-kira hal tersebut itu bisa terjadi karena apa? Ada orang yang menyimpang, jadi yang itu terkena dampaknya. Oke, karena kita bergaul dengan orang yang menyimpang. Baik, kemudian yang kedua, Teori labelisasi. kenapa? Karena dia dijuluki, jadi dia mampu membuat julukinya ke situ. Oke, karena ada proses dijuluki, penjulukan atau labelisasi, orang itu juga akan ternyata bisa melakukan penyimpangan. Kemudian yang terakhir, oke, sosialisasi yang tidak sempurna. Bahwa ternyata ya teman-teman itu menjadi salah satu faktor. Kenapa sih lembaga pendidikan di sini dalam sebuah lembaga pendidikan itu tidak selalu membawa dampak yang positif, tapi bisa juga mengarahkan Anda ke arah yang negatif. 3 tadi dipicu, bisa juga karena labelisasi, ya kan? Kemudian bisa juga karena pergaulan yang menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Ibarat kata
Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Perbuatan ini sesuai dengan aturan sekolah. Iya. Berarti kalau perbuatan ini tidak sesuai dengan aturan sekolah, bisa diartikan bahwa ini adalah tindakan apa ini? Tawuran. Ini yang ironi bahwa ini terjadi di awal tahun dan di lingkungan sekitar kita. Ini ada tawuran tawuran antar pelajar di Tangerang, 1 tewas dan murid. Ini nyata ya teman-teman. Bisa terjadi karena apa kira-kira ya? Oke, karena bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang juga. Nah, bisa menjadi salah satu faktornya. Apakah benar lembaga sekolah memiliki peran dalam tawuran yang terjadi di sini? Kenapa Tania mengangguk? Yang mencongkak. Oke, karena proses transfer budaya tadi ya, pembentukan karakternya Bu tidak matang, sehingga hal tersebut bisa muncul ya di lingkungan sekitar pelajar. Meskipun tadi Keira bilang bahwa karena ada proses pergaulan yang menyimpang juga Bu. Nah dari situ macam perilaku menyimpang. Yang pertama, ada tindakan kriminal atau kejahatan. Di sini ada beberapa. Oke, penjamretan berarti termasuk tindakan kriminal atau kejahatan. Selain penjamretan, peroyokan, curanmor, oke. Tentang perilaku menyimpang itu ya bisa dilihat dari 2 hal. Dari sifat yang menyimpang, ada yang negatif dan ada yang positif. Pada sistem sosial mana mengandung unsur kreativitas, inovasi sama kepercayaan. Oke. Seorang ibu yang menjadi tukang ojek, jadi sesuatu pekerjaan harus dilakukan laki-laki, tapi dilakukan oleh wanita buat mencukupi kehidupan. Oke. Nah, di sini tentu saja untuk mengatasi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma tadi kita butuh yang namanya pengendalian sosial. Ada beragam cara, saya waktu itu sudah cantumkan juga di modul belajarnya. Silahkan nanti dibuka kembali ya teman-teman. Yang pertama bahwa perilaku menyimpang itu bisa dikendalikan melalui sebuah lisan ataupun simbolik seperti itu. Seperti yang sudah tertulis di dinding-dinding sekolahan kita. Saya sudah bagi menjadi 8 kelompok teman-teman ya. Ini sudah saya bagi secara heterogen. Kemudian Keira dan kawan-kawan, dan yang terakhir Sally dan kawan-kawan. Ya. Sudahkah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Oke, baik, sip ya. Kalau sudah, saya masuk ke apa yang Anda kerjakan dalam diskusi berkelompok ini. Oke. Nah, apa yang Anda lakukan yaitu saya minta untuk membuat sebuah produk yang mana ya produk ini adalah sebagai bentuk pengendalian sosial secara apa ya? Secara simbolik ataupun secara sosialisasi. Ya, harapannya dengan video ini mampu membawa pengaruh kepada teman-teman di luar sana yang menonton video Anda. Buatlah video TikTok yang di dalamnya berisi tentang penyimpangan yang terjadi di masyarakat dan solusi dalam bentuk pengendalian sosial yang tepat dari penyimpangan yang muncul. Seperti itu. LKPD-nya saya sudah kirimkan melalui grup kelas, jadi silakan sambil dibuka, saya akan jelaskan dan saya akan berikan contoh untuk mengerjakannya seperti apa. Tidak, baiklah. Silakan berkumpul dengan kelompoknya dan berdiskusi.
Kayola Keira, silakan dipresentasikan. Ya, satu orang. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok saya. Teman-teman yang lain mohon diperhatikan ya, saling Komentari diskusi kami dengan temanya itu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi pertanyaan pertama, penyimpangan apa yang muncul ketika lembaga sosial di masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya. Memilih penyimpangan yang muncul dari kurang fungsi lembaga keluarga yaitu KDRT. Karena lembaga keluarga belum sepenuhnya memperjuangkan atau menerapkan fungsi-fungsinya terhadap fungsi konvensi. Kemudian KDRT ini merupakan bentuk penyimpangan sosial sekunder negatif dan ada beberapa cara untuk mengendalikan KDRT, yaitu dengan penanganan secara preventif, yaitu upaya melakukan melalui kebijakan edukatif, kemudian secara kognitif yaitu dilakukan untuk menangani korban secara baik, dan yang terakhir secara medis untuk memberikan pelayanan kepada korban yang beraktivitas kembali dalam kegiatannya sehari-hari. Itu ada storyboard dari di sini yang mesin pertama kami menuliskan KDRT. Oke, sambil saya bertanya ya, ini apakah nanti akan menggunakan gambar asli, adegan asli atau apa? Oh, siluetnya saja. Oke. Kemudian ini biru-biru ini siapa? Orangnya bu, modelnya. Oh, modelnya. Baik. Ini scene kedua ya. Iya. Scene ke 3, 4, 5, dan yang scene terakhir adalah berkaitan dengan ini ya, identitas pembuat ya. Baik. Terima kasih kelompoknya Keira yang sudah mempresentasikan. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan konten yang sudah disajikan oleh kelompok Keira? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke konten yang berikutnya. Perkenalkan, saya dari kelompok Jesi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Jadi tema yang kami ambil dari diskusi ini adalah tindakan kriminal, yaitu penjamretan. Penjamretan ini bisa terjadi karena tidak berjalannya fungsi dari lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi. Seperti lembaga pendidikan itu kan ada fungsi untuk mendidik seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dan berperilaku baik serta menaati aturan-aturan yang ada. Lalu di lembaga ekonomi ada fungsi untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, penjamretan ini merupakan bentuk penyimpangan sekunder negatif. Kenapa sih bisa sekunder negatif? Itu bisa terjadi karena penjamretan ini dilakukan secara berulang-ulang dan ada korbannya, jadi itu nggak bisa lagi ditolerir oleh masyarakat. Cara untuk mengatasinya atau mencegahnya dapat melalui sosialisasi sebagai bentuk pencegahan atau preventif. Setelah kejadian dapat dilakukan dengan pemberian hukuman sebagai bentuk represif, waspada dengan lingkungan sekitar, hindari pulang malam dan melewati jalan yang sepi, hindari memakai perhiasan yang mencolok, dan tidak bermain ponsel saat berada di pinggiran jalan. Untuk storyboard yang kami rancang itu pada scene pertama muncul tulisan penjamretan handphone. Lalu untuk yang kedua dan ketiga, jadi itu ada dua cowok ya lagi naik motor, dia lagi ngeliat mangsanya kira-kira mana sih yang mau dia jamret. Terus lalu ada cewek, ternyata ada cewek nih jalan sendirian lagi main HP juga, kayaknya enak buat dijamret gitu. Lalu pada scene keempat itu udah mulai masuk ke penjamretannya. Dan akan selesai pada scene ke-7 muncul tulisan waspada.
Lalu untuk scene ke-8 dari ke-12 ke 11 itu untuk keterangan-keterangan info-info tentang penjamretan ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Saya rasa penjelasan yang kelompoknya Jessie Jocelyn sudah cukup jelas ya. Nah ini yang saya mau tanyakan berkaitan dengan penuangan dalam bentuk konten video TikToknya ini tadi akan dilakukan syuting langsung atau video? Syuting langsung. Oke sip. Berarti kita nanti ini ya tahu behind the scene-nya seperti apa. Baik teman-teman ya, kalian semua sudah mempresentasikan berkaitan dengan konten yang sudah Anda akan masukkan ke dalam video. Jadi nanti ada beberapa catatan ya, tadi kayak kelompoknya Farel Salim, kemudian kelompoknya Yemima Familia yang berkaitan dengan bentuk penyimpangan apa atau alasan yang memperkuat jawaban Anda itu tolong diperdalam lagi agar orang tidak bertanya ya. Misalnya contohnya punyanya Farel Salim, ya ateis ya urusannya masing-masing, orang gua nggak apa-apa. Nah, kenapa itu menjadi penting untuk kalian bahas, itu harus diperdalam dalam kontennya agar itu pun juga jelas terpaparkan dengan jelas. Gitu ya. Silakan berkelompok lagi, berdiskusi dan memulai membuat untuk kontennya seperti apa. Baik teman-teman, berarti ada yang butuh keluar untuk syuting ya. Siapakah itu? Oke, dua kelompok boleh keluar, jadi jangan berebut tempat ya kan? Jangan berebut tempat, nanti akan saya susun. Kita pakai SPP. Kelompoknya Jocelyn gimana? Udah ini lagi mau shoot. Syuting, siapa pelakunya aja? Ya ada Dylan, ada Desi sama Dandi. Sama Dandi. Dandi mana? Mobil motor, oke. Udah pakai skrip belum? Udah. 2, 3. Oke, masukin di sini berarti ya. Siapa aja pemerannya? Kau pelakunya pemerannya. Korban. Saya yang politik. Yang bully. Oh iya, mukanya mirip-mirip. Oke. Terus yang syuting siapa yang shoot? Manda. Oke. Jadi udah siap ya. Propertinya apa aja? Kertas semua. Oke. Sip. Ya udah. Lanjut ya. Oke, Bu. Oke, sip. Mantap. Lanjut.
Di hari ini, setelah Anda berdinamika dengan kelompok, menentukan konten apa yang akan Anda masukkan ke dalam sebuah video seperti itu ya. Dan di sini yang pertama adalah apa yang Anda dapat refleksikan dalam kegiatan belajar ini. Berdiri dong, guys. Jadi refleksi untuk belajar penyimpangan sosial ini kita dapat mengetahui bahwa apa itu penyimpangan sosial, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya dan lain-lain. Dari pembelajaran ini kita juga jadi bisa membedakan mana perilaku yang sesuai norma dan mana perilaku yang menyimpang norma. Dari pembelajaran ini juga kita dapat menambah wawasan untuk membentuk karakter kita masing-masing. Jadi agar kita lebih baik lebih ke depannya. Oke, closing dari saya. Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan harumnya, namun keharumannya sendiri menyebar melalui sekitarnya. Seperti teori perilaku menyimpang, labeling, seperti itu ya, sosialisasi yang tidak sempurna teman-teman, bahwa saya menggarisbawahi dari contoh yang tadi saya berikan. Ternyata videonya Yudit ya, kelompoknya Yudit dan kelompoknya Yudit, AB dan kawan-kawan itu jadi salah satu cerminan kehidupan yang relate sekali. Kemudian kelompoknya Fajar relate sekali dengan kehidupan Anda sebagai pelajar. Ada makna tersirat di sini ya, bahwa tadi JJ juga sudah menyimpulkan dengan belajar itu tidak hanya untuk mencari ilmu saja, tetapi ada karakter yang dibangun. Harapannya teman-teman, karena kita sudah belajar tentang perilaku menyimpang, kalian membuka wawasan, membuka pikiran Anda ya, bahwa belajar tidak hanya ya untuk memenuhi nilai saja. Karena kalau orientasi Anda memenuhi nilai saja, tentu saja Anda hanya akan memperjuangkan diri Anda sendiri untuk memperoleh nilai sebaik-baiknya dengan cara apapun. Nah, itu yang dihindari. Kalau itu Anda buat, ya nama Anda akan tercoreng dengan sendiri. Bunga mawar itu tidak pernah mempropagandakan harumnya ya, tetapi keharumannya sendiri akan menyebar melalui sekitarnya. Contoh, oh ternyata Salim itu suka nyontek. Iya, ternyata contoh ya, ternyata itu akan nyebar sendiri. Berarti teori labelingnya lemah bener ya? Bener banget ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan hari ini? Dengan berdoa terlebih dahulu, siapa mimpin doa? Silakan Oksan. Mari berdiri dan teman-teman kita ada berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pembelajaran awal hingga akhir pada hari ini. Dalam nama Bapa,